Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita nggak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita nggak usah pusing apa yang kita mau makan, kita nggak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya nggak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya nggak perlu takut saya nggak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang nggak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani. Yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi, sehingga kita tidak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya nggak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani selalu khawatir sama hidup, tidak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita tidak pernah ragu akan penyediaan Tuhan dalam hidup kita.